Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, dan salam bahagia selalu. Berjumpa kembali kita di Desa Institut dalam program Sambel Desa, sama-sama belajar desa. Dan sore hari ini kita akan belajar bersama tentunya dengan Pusbintek Palira karena kita sudah ada komitmen untuk sama-sama belajar di forum ini dengan topik manajemen pemerintah desa. Jadi keberlanjutan dari materi yang akan diberikan oleh Direktur Pusat Bimbingan Teknik Padepokan Literasi Nusantara ini adalah suatu materi yang saling berkelanjutan. Jadi kalau kemarin kita belajar bersama tentang manajemen Badan Permusyawaratan Desa, maka hari ini kita akan belajar bersama tentang manajemen pemerintah desa. Baik, kita akan sapa dulu pemantik kita yang luar biasa yang dengan komitmen terbaiknya akan selalu ada di sini di setiap hari Kamis untuk kita sama-sama belajar. Baik, selamat sore Pak Haji Nur Razuki. Selamat sore, Jantia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Gimana kabarnya sore hari ini, Bapak? Alhamdulillah, saya sehat. Ya, cuma Ih, ini tadi dari kantor eh, mendung ya, Pak? mendung. Iya, sini juga berarti ini apa istilahnya kondisinya memang merata. Jadi mendung mulai dari di Trenggalek sampai di tempatnya Bapak. Oke, Bapak, Hmm. sore hari ini kita akan belajar bersama tentang manajemen pemerintah desa. Jadi selama Baik, 1 jam ke depan di forum ini kita akan belajar bersama dengan penjenengan tentang Hmm. manajemen pemerintah desa. Monggo, Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pada sore hari ini eh, kita akan melanjutkan atau mengambil satu tema merupakan kelanjutan daripada tema-tema dan tema-tema yang saya ajukan atau saya bawakan ini untuk hari Kamis. Saya berusaha saya urut mulai dari angka 1 hingga sampai dengan angka kalau nggak salah saya siapkan lebih dari 100 episode seri. Moga-moga lah kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah sehingga selalu dapat bersama-sama belajar tentang desa setiap hari Kamis jam 4 sore. Pada eh, sore hari ini kita akan bicara tentang eh, manajemen. Ini bisa masuk enggak share screen saya nih? Ini masih WA, Bapak? Masih, Oh, di WA ini. iya, ini. Coba saya ini Iya. loh yang saya share tadi. Oke, ini ya. Ya. Oke, baik. Kita akan bicara tentang manajemen pemerintah desa. Jadi bukan pemerintahan ya, pemerintah. Pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa, pemerintah desa. Nanti definisinya juga ada di slide berikutnya. Saudara sekalian, sebelum kita memulai, tidak bosan-bosan saya mengingatkan pada kita semua, rajin-rajinlah nyambangi website Pusbintek Palira. Karena di website ini saya memposisikan sebagai perpustakaan desa Nusantara. Disitulah kita dapat banyak tahu bagaimana mengelola desa. Di samping itu, kalau yang suka di Facebook, ada di grup Gerakan Desa Merdeka. Saya juga sajikan di Telegram, ada channel Telegramnya. Kemudian juga di Twitter juga ada, dan channel YouTube-nya juga ada. Silakan rajin-rajin disambangi.
Dalam pembahasan tentang manajemen pemerintah desa ini, kita merujuk pada peraturan yang pokok di tingkat pusat adalah Permendagri nomor 84 tahun 2015 tentang SOTK. Sedangkan kita juga harus memperhatikan perda maupun pergub yang ada di kabupaten kota masing-masing. Adapun untuk peraturan desa yang perlu dimiliki terkait dengan manajemen pemerintah desa ini, pada intinya ada di atau fokusnya ada di Perdes tentang SOTK. Karena ini ada kaitannya dengan penghasilan kades dan perangan, maka aset desa. Kemudian terkait dengan wilayah, maka ada penataan desa. Selanjutnya yang paling atas yang harus didahulukan adalah Perdes kewenangan desa. Ya paling tidak 4 perdes ini dimiliki. Nih, dimiliki dulu. Tambahannya akan sangat bagus kalau sudah ditambah dengan 1 perdes lagi, yaitu pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Karena ini nyambung dengan SOTK-nya. Hanya saja saya tidak mengupas masalah persoalan pengangkatan pemberhentiannya, melainkan terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing itu aparat pemerintah desa yang sebagaimana yang diatur dalam SOTK. Saudara sekalian, apa yang saya sampaikan nanti pun juga lebih dari SOTK yang mana sebagaimana diatur di Permendagri nomor 84. Karena kalau kita sudah bicara manajemen, tidak bisa mengelak, kita juga harus mempelajari ilmu tentang manajemennya. Ini pasti ini saya tampilkan kembali karena ini sebagai pedoman umumnya, artinya ilmu dasarnya. Apa itu manajemen? Setelah kita tahu tentang manajemen, maka kita pun juga apa pemerintah desa itu. Nah, manajemen pemerintah desa berarti menggabungkan keduanya. Begitu maksudnya. Cara kita mengeneralisasikan sebuah pemahaman. Yang jelas bahasanya manajemen itu adalah ini cara seseorang atau cara satu institusi di dalam menggerakkan institusinya. Dalam bahasa di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penggunaan sumber daya efektif untuk mencapai sasaran. Selain itu, arti lain manajemen adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas jalannya organisasi atau kalau di perusahaan. Karena ini kamus ya. Jadi apa adanya di situ kok muncul perusahaan dan organisasi. Nah, kita ambil organisasinya atau institusinya. Nah, itu. Dari pengertian inilah kemudian saya coba untuk mengambil satu apa itu ilustrasi lain terkait dengan manajemen ini. Karena di dalam menggerakkan, di dalam berusaha mengefektivitaskan itu, pasti seorang pemimpin itu ditantang untuk apa? Menciptakan suatu proses, menjalankan suatu proses, tapi juga tertantang untuk menggerakkan semua potensi yang ada. Selain itu juga perlu adanya cara-cara yang lebih menyenangkan, tetapi tetap ilmiah. Artinya ada dasar-dasar literasi yang tidak hanya regulasi, tapi juga literasi. Dalam bahasa lain adalah bahwa manajemen itu sebenarnya adalah sebuah proses, sebuah kolektivitas yang juga sebuah seni dan ilmu di dalam memimpin. Itulah manajemen. Nah, di desa
pemerintah desa sebagaimana kalau di Undang-Undang Nomor 6 di pemerintah desa itu adalah itu kepala desa dan perangkat desa, dibantu perangkat desa. Oke, ini pengertian. Nah, di mana pemerintah desa itu bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui peraturan pemerintah PP 43. Saya menampilkan contoh sebuah struktur atau SOTK lengkap, yang mana kalau diklasifikasikan berdasarkan Permendagri nomor 84 adalah desa swasembada dengan ada 2 dusun, berarti 3 kasih 3 kaur. Kalau tidak hanya ada 1 rumpun, maka tidak ada dusun, tidak ada kepala dusun. Fakta di saat ini masih banyak desa-desa yang sesungguhnya hanya terdiri atas 1 rumpun, tetapi ada kepala dusunnya. Itu adalah itu produk di era Undang-Undang 579 yang 574, di mana 579 itu sudah dihapus karena itu ada kaitannya dengan waktu itu di Undang-Undang 574 itu kepala desa ini ada wakilnya, yang mana kalau kami yang ada di Jawa itu namanya senden. 579 tidak dikenal lagi struktur senden. Orang kedua itu bukan wakil kepala desa atau senden, tetapi sekretaris desa. Lah senden yang ada karena itu tidak bisa diberhentikan, maka hanya disebutkan difungsikan seolah-olah sebuah adalah kepala dusun, tapi tidak punya pekerjaan apa-apa. Berbeda dengan desa yang terdiri atas lebih dari itu. Oke, tuh. Nah, sekarang di dalam menjalankan pengelolaan pemerintah desa, ini juga kemarin di BPD juga saya tuh tampilkan ini ya, bahwa manajemen itu 5 unsur ini harus jalan. Mulai dari ada pelaksananya, ada anggarannya, ada bahan dan alatnya, ada itu SOP-nya, tata caranya, standar operasionalnya, begitu. Lalu ada sasaran manfaatnya, jelas tujuan dan tidak hanya sampai tujuan, tapi manfaatnya apa nanti. Itu. Nah, prinsipnya 14 prinsip ini, dan tidak usah saya bacakan satu persatu. Saya berharap teman-teman ini paham semuanya. Gampang toh ini. Adanya pembagian kerja, ada wewenang dan tanggung jawab, ada kedisiplinan prinsipnya, ada kesatuan ke kanan, yang ke kiri, begitu tidak. Mengutamakan kepentingan umum, ada pemberian honor, kemudian sampai dengan semangat kerja, inisiatif, tidak boleh hanya mengandalkan perintah. Kesatuan arah bukan berarti kesatuan perintah. Nah, kesatuan perintah ini arahnya adalah pada konsep yang disepakati, bukan berarti itu top down, semuanya sistem komando, tidak demikian. Ini manajemen ya pada prinsip. Nah, di dalam menjalankan tugas manajerial di pemerintah desa ini, kita juga menggunakan pola satu fungsi ini, satu gerak dengan fungsi yang sama sebagaimana institusi yang lain yang ada di desa, yaitu BPD yang sudah kita bahas kemarin. Mulai adanya satu perencanaan, adanya satu pengorganisasian, baru kemudian ada aktualiti, adanya pelaksanaan kegiatan, ada gerakan, ada tindakan, begitu. Lalu tidak hanya cukup dengan tindakan, tapi harus ada sistem pengawasan. Kalau di
ada satu kegiatan, sistem pengawasannya tidak ada atau lemah, pasti tidak bisa manajemen itu berjalan dengan baik. Jika sampai hari ini banyak sekali pemerintah desa merasa risih diawasi oleh institusi yang memang tugasnya atau fungsinya sebagai pengawas, kalau itu merasa risih, berarti jelas manajemennya tidak berjalan dengan semestinya. Jadi sederhana, ketika kita konsep-konsep secara ilmiah ini kita pahami, kalau tidak seperti pada itu secara ilmiah seperti ini, tidak seperti sebagaimana yang kita uraian ini, maka apa? Pasti ada yang nggak beres. Sangat sederhana sebenarnya. Minimal awal itu kita tahu, oh ini nggak beres. Berikutnya tinggal apa? Di mana letak ketidakberesannya? Maka akan segera dapat diketahui. Itu. Ini. Baik. Nah, dari situlah dari sekarang bermula dari struktur seperti ini, saya mencoba kalau sudah kita buat sebuah manajemen, maka saya memodifikasinya atau mengkreasinya struktur tadi itu menjadi seperti ini. Apa yang ada di gambar pertama tadi, garis-garis ini hanya mewakili yang ada di gambar ini adalah garis merah, komando. Di dalam garis komando ini, ada yang tidak nyambung satu dengan yang lainnya. KAUR adalah stafnya sekretaris desa. Maka dalam komando sekretaris desa KAUR ini adalah unsur staf. Kasih adalah unsur pelaksana teknis di lapangan. Banyak di lapangan. Yang ada, yang harus standby full berada di kantor desa adalah ini, tiga ini, KAUR ini. Karena staf, unsur staf banyak ke arah administrasinya. Nih, termasuk pelayanan umum ada di umum ini. Kalau toh sekarang ada orang yang berpikir dan bahkan dilaksanakan kasih pelayanan, kalau ngurusi surat, melayan surat, metikan surat, itu pasti tidak paham dengan Permendagri nomor 84. Pasti desa itu juga tidak punya perdes tentang SOTK. Begitu, sangat mudah mendeteksi itu. Nah, sekarang masih banyak loh. Ada sebutan di sini itu bukan kasih kesejahteraan, tapi kasih kesra. Kesra itu produk lama, sudah akhir. Tidak ada, yang ada kasih kesejahteraan. Kesra itu dulu sebutan dari kasih kesejahteraan rakyat, ada ra-nya, ditegaskan ra-nya, akronim itu. Tidak ada kasih pembangunan. Dulu ada kasih ekbang, ekonomi dan pembangunan, era sebelumnya. Undang-Undang 6 ini sekarang menjadi 3 ini loh. Kasih pemerintahan, kasih kesejahteraan, dan kasih pelayanan. Oke. Di dalam menjalankan tugas ini, secara koordinasi, semua institusi atau jabatan ini ada garis koordinasi. Ada garis koordinasi. Artinya begini, bahwa KAUR itu meskipun secara komando adalah dalam komando sekretaris desa, tetapi di dalam koordinasi antar tugas dan fungsi ini, maka seluruh perangkat desa ini juga ini bisa melakukan koordinasi satu sama lain. Demikian juga terkait dengan konsultasi. Bahasanya begini ya, kalau koordinasi itu dan konsultasi sedikit sebenarnya bedanya.
Kalau koordinasi itu lebih banyak itu dilakukan oleh jabatan yang atas ke bawah. Kalau konsultasi itu lebih dominan dilakukan oleh bawahan ke atasan. Itu gambarannya. Kalau koordinasi bukan perintah, tapi bagaimana membangun suatu pola kerja yang lebih itu kolegial, yang lebih familiar, yang supaya apa? Kompak, bertanggung jawab bersama-sama. Itu koordinasi. Konsultasi adalah itu dari yang bawah ke atas. Oke. Nah, konsultasi, koordinasi, konsultasi bisa pula kita kembangkan antar sesama atau lintas bidang, lintas wilayah. Tidak apa-apa. Bisa saling koordinasi, bisa saling konsultasi. Sehingga kita tidak kaku gitu, tapi fleksibel dalam kaitannya dengan membangun manajemen yang di sini lebih mengedepankan koordinasi, konsultasi, lebih sedikit komandonya. Maka itu prinsip fleksibilitas. Fleksibilitas ini sangat penting. Saling memahami, lentur, saling menghargai, itu mengedepankan musyawarah, gotong royong, itu adalah prinsip-prinsip yang sangat itu menguntungkan di dalam menggerakkan manajemen pemerintah desa. Oke, nah semuanya ini bisa digerakkan dengan koridor atau berpedoman pada tugas dan fungsi masing-masing aparat pemerintah desa. Secara umum, aparatur pemerintahan desa itu atau pemerintah desa memiliki tugas yang arahnya adalah ini menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat, memberdayakan masyarakat, dan antisipasi terhadap keadaan darurat. Di mana kelima-limanya ini itu di dalamnya ada kaitannya dengan dalam menjalankan tugas ini itu terkait ada hubungannya dengan persoalan kewenangannya, haknya, kewajibannya, larangannya, dan sanksi. Ini. Nah, sekarang satu persatu. Kepala desa, fungsi saya ke fungsi, kalau tugas dan fungsi jangan hampir sama. Saya arahkan ke fungsi semuanya supaya enak. Ini. Kepala desa itu menyelenggarakan pemerintahannya, berarti bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan pemerintah desa. Pemerintahan, tidak hanya pemerintah desa, pemerintahan. Seperti tata prajanya, berarti tata pemerintahannya, kemudian peratur regulasinya, pembinaan, pertanahan, ketentraman, berarti keamanan, termasuk agalitas dan sebagainya, perjudian barang itu termasuk yang harus ditertibkan. Kemudian melakukan upaya perlindungan masyarakat, perlindungan, administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, tata wilayah, penataan desa, kependudukan. Nah, ini fungsi-fungsi dari ini kepala desa saja ya, melaksanakan pembangunan sarana terutama adalah terkait dengan apa? Pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan sarana prasarana perdesaan. Artinya yang menunjang ke arah ekonomi. Karena ada 3 sarana bidang dasar di dalam sarana prasarana ini adalah terkait dengan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Pembinaan kemasyarakatan terkait dengan apa? Ya, memberikan satu binaan kepada masyarakat agar apa? Memahami tentang hak dan kewajibannya sebagai masyarakat, bisa berpartisipasi atau maksimal akhirnya bisa mau berpartisipasi untuk desanya. Kemudian persoalan sosial budaya masyarakatnya, tentang keagamaan dan juga
ketenaga kerjaan. Loh, ini banyak sekali terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Muncul ada apa? Bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup. Menjaga hubungan kemitraan. Di sinilah kepala desa sebenarnya tidak perlu diusulkan oleh BPD. Ini karena fungsi berarti wajib, ya, wajib dilakukan atau dibentuk, yaitu apa? Dalam rangka menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya yang ada di desa. Maka sebenarnya ini adalah sebuah perintah bagi kepala desa untuk membentuk forum komunikasi antar kelembagaan desa FK-AKD. Itu solusi. Nih, sekretaris desa arahnya adalah banyak ke tata naskah, administrasi, surat, arsip, dan juga distribusi daripada atau ekspedisi daripada surat. Urusan umum yang mana ini akan dilakukan nanti oleh KAUR Tata Usaha dan Umum. Urusan keuangan akan dilakukan atau dijalankan oleh KAUR Keuangan, lalu urusan perencanaan dijalankan oleh KAUR Perencanaan. Tiga-tiganya ini karena sebagai stafnya langsung. Sedangkan yang harus dilakukan kepala sekretaris desa ini hal yang pokok yang harus dilakukan adalah bagaimana memanage tata naskah dinas, administrasinya, arsipnya, ini harus sekretaris desa dalam hal apa? Manajemennya. Tuh. Nah, sekarang dari sini dapat diketahui apa toh yang KAUR Tata Usaha dan Umum ini. Saya pisah-pisahkan seperti ini gambar. Administrasi perangkat desa, itu menyiapkan rapat, administrasi inventaris aset, itu KAUR Tata Usaha dan Umum. Perjalanan dinas, pelayanan umum. Nah, ini loh pelayanan umum. Ada ngurus surat rakyat, ya kepada ini KAUR ini, bukan kasih pelayanan. Ya, sebab ini yang paling banyak kekeliruan ini enggak paham loh. Jadi perangkat desa kok nggak ngerti tugas dan fungsinya itu. Oke. Kemudian ini KAUR Keuangan. Tidak hanya fungsi kebendaharaannya sampai dengan verifikasi administrasi keuangannya, verifikasi untuk penghasilan kepala desa, perangkat desa ini insentif siltap itu langsung ditangani oleh bendahara desa atau oleh KAUR Keuangan. Dalam hal di sini sebagai KAUR Keuangannya. Kalau terkait dengan kebendaharaannya, ini yang di atas ini. Urusan keuangan seperti pengurusan administrasi, uang masuk, uang keluar, gitu ya, termasuk sumber pendapatan PADES-nya. Kemudian perencanaan, ini lihat. Yang membuat menyusun perencanaan APBDes, yang inventarisir data-data dalam rangka pembangunan. RPJM Plus ini harus dikuasai penuh oleh KAUR Keuangan. Melakukan monitoring, evaluasi program-program yang telah terlaksana dan untuk menyusun perencanaan baru. Kemudian yang menyusun laporan itu di KAUR Perencanaan. Bagaimana saat ini? Banyak yang tidak paham. Nah, kalau tugas dan fungsinya saja nggak paham, gimana gimana bisa bekerja? Jelas nggak bisa bekerja. Tuh, kasih pemerintahan terkait dengan apa? Menyusun rancangan peraturan. Tata praja berarti pemerintahannya. Pembinaan masalah pertanahan, ketentraman, keterlinmas itu bagiannya ini. Siskambling, melaksanakan perlindungan masyarakat dan kependudukan.
profil desa, pengelolaan wilayah, tata kelola penataan pengelolaan wilayah, pendataan. Ini. Jadi kalau ada SDGs atau prodes itu adalah dikasih ini. Tapi kalau NG tidak dikasih pemerintahan, melainkan ada dikasih kesejahteraan. Jadi kasih kesejahteraan itu banyak mengambil dilimpahi tugas untuk yang dulu dilaksanakan oleh kasih Iqbal, melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan. Ini adalah tugas fungsinya Iqbal dulu. Sekarang namanya diubah menjadi kesejahteraan, gitu loh. Jangan kemudian kesejahteraan itu kayak kesra terus mudin. Bingung banyak loh desa-desa itu. Kan semula itu kasih kesra dulu itu sebelumnya adalah ada mudin desa. Lalu dari mudin ini kemudian ketika muncul ada kasih menjadi kaur gitu, namanya dulu tidak ada kasih. Undang-Undang 579 itu adalah semuanya kaur. Ada 5 kaur. Di kaur umum, kaur pemerintahan, ada kaur keuangan, kaur ekonomi dan pembangunan, kaur trantip, lalu kaur gesra, lalu ditambah lagi di era Undang-Undang 522 itu adalah kaur pemberdayaan perempuan. Itu. Jadi itu di daerah Undang-Undang 56 ini ada 3 kaur, ada 3 kasih maksimalnya. Oke. Dan kasih kesejahteraan ini adalah reinkarnasi atau apa ya namanya wujud atau perubahan dari yang dulu adalah kasih Iqbal. Melaksanakan pembangunan, membangun bidang pendidikan, kesehatan, tugasnya mensosialisasi, memotivasi masyarakat bidang apa? Budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, PKK barang itu ya. Dalam kaitannya apa? Ini adalah terkait dengan bagaimana mengembangkan sampai dengan olahraga, karang taruna ini kasih kesejahteraan. Oke. Yang terakhir adalah kasih pelayanan. Nah, ini loh tugasnya pelayanan. Melaksanakan penyuluhan, motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat. Ini bidangnya lebih banyak ke pembinaan kemasyarakatan. Nah, bahasa singkatnya seperti itu. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. Jadi ini ada kemiripan, artinya ada lintas sektoral dengan kasih pemerintahan. Ada lintas sektoral dengan kasih kesejahteraan. Karena ada lintas sektoral ini, maka bisa itu diambil salah satu. Nah, karena kasih pelayanan ini tidak banyak yang diayai, sementara kasih kesejahteraan ini lebih banyak, maka sangat dimungkinkan tugas sosialisasi motivasi kemasyarakatan yang ini atau yang keempat ini bisa kok itu dihandle oleh kasih pelayanan. Demikian juga yang ini pemerintahan, pembinaan ketentraman sudah, ini pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat sudah ini. Oke, jadi yang ada di kesejahteraan aja ini banyak di ayat yang keempat ini bisa dilimpahkan. Nah, untuk melimpahkan ini maka diperlukan perdes supaya apa? Jelas gitu loh pembagiannya. Untuk Kasud arahnya adalah ke wilayah, mengawasi, melaksanakan. Ini Kasud ini memang ganda.
juga mengawasi, tapi juga dia bisa melaksanakan. Bisa sebagai TPK, tapi juga bisa sebagai pengawas. Ini. Nah, kok bisa begitu? Ini kenyataannya. Permendagri nomor 84 bunyinya seperti ini, tugas peranan atau fungsinya Kasun. Tetapi di Permendagri nomor 20 ternyata kepala dusun ini bisa juga jadi PPK 20 tahun 2018 tentang keuangan. Nah, itu saudara sekalian. Nah, bagaimana tepatnya dari tugas dan fungsi atau fungsi-fungsi ini? Inilah ketika kita padukan dengan konsep manajemen, maka jalankan dengan dengan skema seperti ini, insya Allah akan kita kolaborasikan, akan menjadi sebuah pola pemerintahan yang sangat menyenangkan, tidak hanya pada pelaku atau pelaksananya atau unsur pemerintah sendiri, tetapi masyarakat pun juga sangat merasa senang. Pasti itu, insya Allah dijamin begitu. Nih. Sehingga apa? Jangan sampai muncul ada kepala desa katanya penguasa keuangan lalu dibelanjakan sendiri, jangan model seperti bakul bakso gitu ya, jangan. Udahlah. Dengan argumen apapun enggak, itu salah dan itu bisa dipidanakan. Ada penonton struktur yang lain, ini struktur pemerintah desa berdasarkan Permendagri nomor 84 itu dengan klasifikasi mulai dari swasembada, swakarya, yang paling bawah adalah swadaya. Ada sampai 10 macam. Bisa nanti dibaca sendiri. Baik, terima kasih. Sudah 35 menit sendiri saya. Saya kembalikan pada Yang Tias. Monggo, silakan mari kita diskusikan materi ini. Saya stop dulu share. Iya, terima kasih banyak Pak Haji, luar biasa materinya hari ini, jadi membuka wawasan kita juga keterkaitan dengan memahami untuk manajemen pemerintah desa. Banyak kasus terjadi di desa dampingan, termasuk di desa dampingan kami, keterkaitan dengan pengelolaan pemerintah desa yang akhirnya tumpang tindih, bahkan ada yang bisa itu ya hanya satu orang ya, itu saja. Akhirnya pemerataan pemahaman tentang SOTK itu kurang dipahami oleh pemerintah desa itu sendiri. Baik teman-teman, kita akan membuka forum diskusi, jadi teman-teman bisa langsung menyampaikan, mungkin bisa share pengalaman juga atau mempertanyakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi teman-teman ketika memfasilitasi dan mendampingi desa yang berhubungan dengan kinerja dari pemerintah desa. Kita beri ruang untuk teman-teman yang ingin menyampaikan, nanti bisa langsung raise hand dan open mic. Kami persilahkan. Tadi ada pertanyaan dari Pak Maulidin ya, atau bisa langsung di open mic Pak Maulidin. Oh, kita beri ruang dulu untuk Mas Charles. Monggo. Beliau sudah ya. Pak Charles, monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat berjumpa Pak Direktur dan admin. Alhamdulillah sore ini saya masih sempat bertatap muka lagi dengan Pak Direktur dan kawan-kawan. Saya lanjut ke permasalahan. Seperti pada pertemuan lalu bahwa saya sempat menyampaikan keinginan saya untuk membentuk satu komunitas independen begitu Pak. Nah, saya sempat membicarakan dengan pemerintah desa dalam hal ini dan teman-teman dari Karang Taruna, akan tetapi yang menjadi kendala bagi saya adalah apakah tidak melangkahi wewenang dari BPD dan KAUR pemerintahan atau kasih pemerintahan. Sebab
kata mereka bahwa kalau tumpak tindih fungsi ini bisa-bisa fungsi dari KIM ini sendiri akan menyebabkan kesalahpahaman begitu. Kemudian yang kedua, mereka meminta regulasi apa yang menjadi pijakan daripada KIM itu sendiri. Mungkin ini mohon petunjuk dan arahannya Pak Direktur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Langsung Pak Haji. Oke, baik, makasih. Mas Charles, sebenarnya kalau KIM yang dimaksud adalah saya itu mengenalkan dua KIM. Yang satu adalah kelompok informasi masyarakat dan yang satu adalah kelompok independen masyarakat atau komunitas independen masyarakat. Komunitas independen masyarakat itu adalah stakeholder murni, LSM murni, Mas. Dasarnya adalah undang-undang tentang keormasan. Bisa dilihat pada insya Allah itu Undang-Undang nomor 13 tahun 99 kalau nggak salah tentang keormasan. Kemudian ada perbaikan atau revisi atau amandemen di tahun 2017 itu keormasan, Mas, ya, Undang-Undang keormasan. Tulis saja Undang-Undang ormas gitu nanti akan ketemu. Lalu KIM yang pertama yaitu kelompok informasi masyarakat itu adalah landasannya ada di peraturan Menteri Kominfo, Mas, komunikasi dan informasi. Tuh, Mas, sama saja begini, Mas, ada di Mendagri salah satu dirjennya itu membuat Satpol PP, di tingkat desa lalu muncul Linmas. Menteri Kesehatan membuat di desa itu ada Posyandu. Menteri Pertanian membuat Gapotan. Lah, Menteri Komunikasi dan Informasi di desa itu membuat KIM. KIM ini dibentuk sebagai LKD lainnya, dibentuk oleh masyarakat, membantu pemerintah desa dalam hal informasi publik. Banyak kerjasama lending sektornya ada di PPID desa. Yang jelas kalau KIM itu dibentuk sebagai LKD lainnya, maka itu kewenangannya ada di pemerintah desa dengan keputusan kepala desa. Tetapi kalau Anda membentuk adalah komisi independen masyarakat atau komunitas independen masyarakat, dan perlu komunikasi dengan siapapun, sama saja Anda membuat organisasi, ya undang-undang organisasi. Ada berita acara pembentukannya, ada deklarasinya, tidak ada dilantik kalau, tapi yang ada adalah mendeklar, deklarasi, Mas. Tidak ada pengukuhan, yang ada ya deklarasi, proklamasi, Mas, begitu. Jadi pertama kali dibentuk ya proklamasi, begitu bahasanya, seperti itu. Nah, itu terkait dengan apa yang Anda tanyakan. Tempo hari juga sudah ini. Nah, terkait dengan kelembagaan nanti akan kita bahas lebih jauh, Mas. Ini kita setelah pemerintah desa ini nanti kita akan bahas berturut-turut LPM, PKK, Posyandu, juga termasuk KIM itu nanti ada pada pembahasan giliran berikutnya. Tapi saya dahulukan dulu LKD 6 kelembagaan desa yang berdasarkan Permendagri nomor 18 itu kita dahulukan. Jadi LPM, Karang Taruna, PKK, Posyandu, RT, RW, dengan Linmas, Gapotan, termasuk juga KIM akan kita bahas pada pertemuan berapa itu 3 bulan yang akan datang kemungkinan. Itu. Monggo, Jeng Tias. Yo, nanti bisa langsung japri juga pada saya, Mas Charles, ya. Oke, lanjut. Charles, lanjut, Ge. Ya, sebelum ada yang bertanya lagi, di sini ada yang menuliskan di meeting chat, Pak. Ini bacakan. Mengapa ketua RT bukan menjadi bagian dari perangkat desa? Regulasi mana yang mengatur kalau RT bukan bagian dari perangkat desa? Ini dipertanyakan oleh Pak. Monggo.
Ya, RT, RW, pengurus RT, pengurus RT itu ada itu LKD, bukan perangkat. Oh, jelas sekali kok Undang-Undang Nomor 6 itu bahwa yang dimaksud dengan perangkat desa adalah terdiri atas sekretariat, kemudian unsur sekretariat, unsur teknis, pelaksana teknis, dan unsur kewilayahan. Kewilayahannya ini ternyata hanya sampai dusun, tidak sampai RW, tidak sampai dengan RT. Itu. Kenapa? Ya, memang undang-undangnya seperti itu. Sedangkan dimasukkan ke LKD-nya, loh kok malah ke LKD-nya? Iya. Ini adalah kenapa demikian? Karena RT dan RW ini kalau saya membaca dari ruh yang muncul di Permendagri nomor 18 itu, jika kita padukan dengan Undang-Undang Nomor 6-nya, maka kita dapat mengambil ruh terkait dengan RT RW ini. Kenapa diletakkan pada posisi LKD-nya? Karena keduanya ini, kelembagaan ini itu lebih mengedepankan mandataris langsung dari rakyat, lebih mengedepankan musyawarahnya. Kepemimpinan mereka ini adalah kepemimpinan yang murni dibentuk atau disepakati oleh rakyat berdasarkan musyawarahnya. Tapi kalau perangkat desa diseleksi kok. Ada juga yang itu goblok juga bisa jadi kok, yang pintar tidak kok. Ada calon 6 orang itu yang 1 SMA, yang 5 sarjana, tiba-tiba yang jadi malah SMA. Entah itu kadang-kadang di logika juga bingung itu. Padahal tesnya ternyata dilihat ya soalnya ya begitu kok. Nah, ini. Tapi kalau RT RW kan tidak. RT RW-nya dipilih langsung. Mereka banyak hal yang dijadikan pertimbangan. Utamanya di RT RW itu adalah kepercayaan masyarakatnya, berarti Pak, ada kejujurannya, ada di jiwa kepemimpinannya, sosialnya, itu sangat menentukan sekali kalau di RT. Jadi RT itu tidak di perangkat desa. Seringkali Mbak Tias memang ada pertanyaan, bahkan ada pertanyaan yang juga orang ini ya saya kadang kasihan membaca dikit-dikit kan sekarang ini searching di Mbak Google itu juga gampang. Apakah kepala dusun itu perangkat desa? Kadang pertanyaan ini mestinya pertanyaan tahun berapa kan gitu toh. Kalau di tahun sekarang ini masih ada bertanya kepala dusun apakah perangkat desa? Ini orang ini kemarin kemana gitu loh. Ini kita sudah di stasiun ke-8, orang itu kan masih tertinggal di stasiun pertama begitu loh. Ini banyak loh, ini pertanyaan-pertanyaan yang menggambarkan orang itu tertinggal di sekian stasiun. Itu banyak terjadi. Ya semoga lah makanya satu persatu sedikit demi sedikit saya ajak untuk belajar desa itu ke tata kelolanya ini ya, supaya sedikit demi sedikit nanti itu bisa membantu teman-teman. Karena utamanya ini kalau mayoritas adalah teman-teman dari di TPP, ya minimal nanti itu bisa menjadi referensi kawan-kawan untuk di desa-desa dampingannya. Kalau tidak bisa mencegah, minimal bisa mengingatkan. Kalau tidak bisa kita tekan sedikit itu, kita luruskan, ya minimal itu ya kita jaga di pinggirnya supaya tidak cemplung jurang. Itu gambarannya. Enggak, lanjut. Iya. Baik Pak Haji, ini juga sudah ada yang raise hand. Kita beri ruang untuk Mas Aryo Naldo. Langsung Mas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Yas dan Pak Haji Nur. Langsung aja terkait manajemen Pemdes, katakanlah tata kelola pemerintah desa. Kalau kita komparasikan di tingkatan supradesa, Pemda ke atas, itu kan mereka setiap akan menjadi atau menjabat sebagai pegawai negeri itu kan punya istilah prajabatan gitu ya. Jadi mereka memang disiapkan oleh negara untuk menjadi pegawai yang mengerti akan tugasnya, mengerti akan profesinya, seperti itu. Bahkan juga di tingkat pimpinan daerah
pimpinan provinsi dan apa namanya pusat, kementerian, segala macamnya ada Ellen Hanas seperti itu. Nah, sementara kan desa hari ini kan tidak ada fasilitas seperti itu. Sehingga perangkat yang kemudian menjadi perangkat desa setelah terpilih ataupun kepala desa setelah dia terpilih menjadi kepala desa itu kan juga tidak ada semacam pembekalan atau penyiapan. Karena ini kan ketika dia belum jadi kepala desa atau perangkat desa, dia kan berada di dimensi yang lain. Terus dia pindah dimensi ke urusan yang sifatnya itu formal, pemerintah gitu kan, atau pemerintahan yang dia punya kewenangan dan dia punya tanggung jawabnya yang tidak main-main seperti itu. Nah, tanpa ada penyiapan atau pembekalan. Nah, menurut saya apa yang menjadi fenomena hari ini, misalkan kepala dusun tidak merasa sebagai perangkat desa atau kepala dusun tidak merasa sebagai pemerintah desa, yang mungkin salah satu dari efek hal seperti itu. Dan belum lagi kita kalau refleksikan ke masa lalu bahwa kepala dusun itu kan dulu pemilihan, ya. Sampai hari ini kepala dusun yang masih sisa-sisa pemilihan itu masih merasa dianya pimpinan, Pak, ya kan? Merasa pimpinan walaupun tingkat dusun kan gitu. Sehingga dengan rekannya yang kaur kasih, bahkan dengan kepala desanya sendiri, dia merasa setara karena dia punya konstituen seperti itu. Ini sisa-sisa yang dulu yang lama kan masih ada di desa beberapa itu yang kepala dusun hasil pemilihan seperti itu. Nah, barangkali entah di abdesi atau di PPD atau asosiasi perangkat desa atau kepala desa ini perlu, Pak, fasilitas negara memfasilitasi setiap kepala desa terpilih atau perangkat desa yang baru jadi perangkat desa itu harus ada pembekalan, Pak. Harus ada fasilitas kayak PNS itu yang punya prajabatan atau lemhanas seperti itu. Dulu kabarnya sebelum pandemi ya, mau disiapkan oleh Kemendagri, tapi mungkin karena pandemi tidak lanjut, dan saya rasa akibat dari tidak mengertinya tupoksi dari perangkat desa ini itu berakibatnya banyak sekali ya. Imbasnya itu bermacam-macam seperti itu. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh pendamping desa atau TPP gitu kan. Nah, ini mungkin bagian dari program perjuangan bagi perangkat desa maupun kepala desa. Mungkin seperti itu, Pak Haji. Terima kasih atas waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Langsung Mbak Tias ya, saya ya. Langsung. Oke, baik. Mas Aryo, terima kasih. Ini mengingatkan juga pada kita semua terkait dengan kalau di ASN itu ada prajabatan, kalau pejabat tinggi itu ada masuk di Lemhanas, sebenarnya di tingkat desa juga ada, Mas. Bisa dibaca di itu kalau kepala desa itu ada di Permendagri nomor 66 ya. Kepala desa setelah dilantik itu wajib mengikuti pembekalan yang yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, tanggung jawab pemerintah daerah. Nah, kalau setelah ada pilkades selesai dilantik kok sampai 2-3 bulan bahkan kadang 1 tahun tidak ada pembekalan, dibiarkan saja kades. Ini adalah keteledoran daripada pemerintah kabupaten. Ada pasalnya, Mas, itu. Pasal itu dalam satu pasal dengan serah terima jabatan atau penyerahan memori serah terima jabatan. Bersamaan dengan itu kok pada saat dilantik diambil sumpah itu adalah dilaksanakan penyerahan serah terima jabatan dari kades lama kades baru dan dengan ditandai memori serah terima jabatan. Setelah itu adalah
harus ada event atau acara acara pembekalan. Bahasanya benar itu, Mas. Jadi pembekalan kepala desa setelah dilantik. Demikian juga tentang BPD. Karena BPD ini adalah kewenangan bupati atau daerah, maka pembekalan yang dilakukan terhadap BPD setelah diresmikan, bahasanya diresmikan ya Mas, tidak dilantik, itu adalah tanggung jawab, bahasa hukumnya adalah kewenangan, Mas. Kewenangannya ada di supradesa atau di kabupaten. Kalau tidak dilakukan berarti mereka ingkar terhadap kewajibannya. Bupati berarti ingkar. Selama ini kalau, dan ini banyak loh terjadi loh Mas. Ada juga yang mengakal-akali, dilaksanakan bintek pembekalan, tapi ujung-ujungnya adalah APBD yang dipakai, dana desa lagi yang dipakai. Ya, betul. Itu tidak boleh, itu harus dikomplain. Ketika judulnya itu binteknya adalah pembekalan kades setelah dilantik atau BPD setelah diresmikan, maka kalau itu pakai dana desa, pasti itu harus dicegah. Karena itu tanggung jawab daripada APBD. Nah, harus kita paham ini, kita bersama, ayo kita kawal ini supaya apa? Dana desa tidak digunakan yang tidak semestinya. Ini. Sedangkan untuk perangkat desa, Mas, ini. Nah, disinilah Mas, makanya saya memberikan satu penjelasan di berbagai materi itu, bahwa kalau perangkat desa itu desa ini harus punya perdes tentang pengangkatan dan pemerintahan perangkat desa. Di perdes inilah nanti harus dimunculkan perangkat desa setelah dilantik ini harus mengikuti pembekalan, harus dimunculkan itu. Nah, itu baru tanggung jawab daripada desa, maka APBDes. Bisa dari dana desa untuk, anggap saja ada di bidang keempat, bahwasanya ternyata bidang keempat itu peningkatan kapasitas ini ada juga kepada masyarakat, juga kepada aparatur pemerintahan desa. Itu jika bisa dicukupi dari ADD atau dari PAD, akan lebih bagus kalau peningkatan kapasitas itu. Yang jelas kalau perangkat desa itu kewenangan daripada atau tanggung jawab dari desa, sedangkan kepala desa dan BPD tanggung jawab BPD. Terkait dengan Mas, Kasun tadi, tidak hanya Kasun Mas, sampai hari ini itu ada perangkat desa baik kepala dusun maupun seluruhnya Mas, ya, ada selain dari Sekdes, insya Allah itu adalah Kaur Kasih Kasun ini ada yang produk hasil pilihan Mas. Karena ada dua zaman Mas. Ada dua zaman. Di era Undang-Undang 579 itu hanya kepala dusun yang dipilih. Tapi di era Undang-Undang 22 tahun 99, perangkat desa itu tidak hanya Kasun, seluruhnya bisa dipilih, bisa diseleksi. Diatur dengan peraturan desa pada tahun 99 itu. Jadi mulai reformasi, era reformasi itu, aturannya tentang perangkat desa itu ada dua alternatif pilihan, Mas. Di mana arahnya adalah diatur lebih lanjut dengan peraturan desa. Nah, sekarang tinggal gini, apakah pada saat itu desa-desa juga sudah membuat perdesnya? Jangan-jangan hanya berita acara, musyawarah. Itu yang jelas pada saat itu tuh banyak sekali mayoritas desa, perangkat desa di era sampai dengan akhir 2005 itu perangkat desa itu banyak yang justru hasil pilihan daripada hasil seleksi. Sedangkan masa jabatan pada saat itu juga diatur oleh Perdes. Ada dua hal pokok Mas yang diatur Perdes di era Undang-Undang 22 tahun 99. Cara pemilihannya, cara rekrutmennya, dan masa jabatannya. Masa jabatannya dikasih jeda pilihan antara
serendah-rendahnya usia 56, setinggi-tingginya usia 64. Lebih lanjut akan diatur dengan Perdes. Jadi sama, dua pasal ini sama, Mas. Dan pada saat itu, yang sekarang juga menjadi perangkat desa, ini produk tahun Undang-Undang 99 itu, Undang-Undang 22 itu, banyak yang masa jabatannya sampai umur 56. Itulah mengapa kemudian di era Undang-Undang 67 2014 itu terkait dengan perangkat desa muncul begini. Dalam hal perangkat desa yang diangkat secara periodik atau diangkat dengan masa jabatannya hanya sampai 56 dapat melanjutkan hingga umur 60. Itu karena ada era di mana pada saat itu tuh banyak sekali yang umur 56. Begitu Mas Aryo. Monggo, lanjut. Monggo. Ya ini soal pembinaan atau apapun itu yang mestinya menjadi tugas atau kewenangan supradesa. Punya pengalaman Pak. Jadi supradesa ngasih semacam memo atau instruksi ke desa-desa untuk menganggarkan kegiatan tersebut semua desa Pak. Jadi nanti kegiatannya serentak. Saya geleng-geleng itu Pak. Kalau bisa kan satu kabupaten punya kegiatan satu atau sama, anggarannya juga jumlahnya sama, kemudian dilakukan satu waktu Pak. Luar biasa itu Pak. Akhir tahun juga gitu ya Mas Aryo. Iya, akhir tahun. Dan tidak bisa ternyata tidak menjadi temuan juga kan ya. Dan kegiatannya sadar Mbak. Menarik Pak Haji apa yang disampaikan oleh Mas Aryo Naldo. Jadi ketika peningkatan kapasitas itu memang harus dilakukan oleh supradesa, khususnya oleh dinas yang mengampu pemerintah desa, tapi di kami di Kementerian Desa itu juga ada unit kompetensi bagi teman-teman PD dan TA keterkaitan dengan peningkatan kapasitas bagi aparatur pemerintahan desa. Nah, ini kan akhirnya juga harus perlu sinergi ya, artinya jangan sampai kita sendiri selaku TPP yang artinya bukan menjadi ranah kita, tetapi ternyata kita juga masuk di dalamnya keterkaitan dengan unit kompetensi yang harus dilaksanakan oleh teman-teman tenaga pendamping profesional khususnya bagi PD dan TA. Jangan sampai nanti tanpa ada koordinasi tumpang tindih apa yang disampaikan. Menarik ini, Kak, tapi kita kasih ruang satu aja ya yang bertanya. Kang Iman, monggo langsung open mic. Ini PD ini. Artinya begini, Kang Iman ini kan juga punya unit kompetensi untuk peningkatan kapasitas bagi aparatur pemerintahan desa. Nah, ini monggo nanti bagaimana konsepnya keterkaitan dengan unit kompetensi ini. Terima kasih Mbak Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Haji Nur. Selamat bertemu. Saya pada posisi yang tadi ditanyakan oleh Mbak Tias. Saya kegiatan tentang peningkatan kapasitas baik itu Pemdes ataupun BPD sebelum SKK ini keluar, saya di Batu udah ngelaksanain. Tahun 2018, 2019 saya udah ngelaksanain dan ada di YouTube aja ada. Jadi apa yang harus saya lakukan pada saat itu materinya adalah saya itu menganalisa, memetakan ini sebetulnya desa ini kurangnya apa sih perangkatnya gitu. Nah, setelah itu saya cari literasi dan konsultasi kepada Bina Pemdes gitu ya. Waktu itu Bina Pemdes belum menyatu dengan OPD yang sekarang gitu, masih di bawah Setda gitu. Terus berikutnya adalah saya juga konsultasi dengan Binwasnya, camat, ini kayak gini. Akhirnya di situ kami berbagi peran. Berbagi perannya adalah apa yang menjadi kekurangannya perangkat ataupun BPD, terus kami satukan dalam satu
satu forum itu sendiri, Pak. Itu paling akhir itu terjadi awal-awal mau COVID itu, Mbak Tias. Itu ada kok dia fotonya, terus laporannya kalau sekarang di DRP lah, kalau dulu Lapindo kalau salah itu. Terus dokumen-dokumen bekas kami melakukan peningkatan kapasitas pun masih ada sampai sekarang. Dan yang terakhir adalah setiap ada regulasi yang ada, contoh kayak Permendagri 73 gitu ya tahun 2020 kaitannya dengan pengawasan tetap kelola keuangan desa yang dilakukan oleh BPD. Saya pun memberikan materi itu sampai ke contoh draft sebuah laporannya dan apa aja yang harus dikerjakan. Itu aja sih Mbak Tes yang bisa saya sharekan gitu ya. Makasih Mbak, ada kekurangannya mohon maaf. Iya, jadi share pengalaman dan info apa keterkaitan dengan peran dari TPP untuk peningkatan kapasitas bagi aparatur pemerintah desa. Luar biasa teman-teman topik sore hari ini, karena bagaimanapun juga kita tahu bahwa Bapak, artinya perangkat desa itu juga sama dengan TPP, sama dalam hal bahwa juga harus mau untuk melakukan peningkatan kapasitas secara mandiri. Karena apa? Karena regulasi saat ini bergerak secara dinamis. Artinya kalau perangkat desa juga tidak mengikuti pergerakan tersebut, maka akan tertinggal jauh dalam rangka perencanaan maupun pelaksanaan dan proses alur tahapan pembangunan desa. Yang jelas tugasnya ada dua ya Pak, aparatur pemerintah desa itu, satu menjalankan fungsi sesuai SOTK, yang kedua menjalankan fungsi terkait dengan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan KURKASI sesuai bidang tugasnya. Jadi memang berat. Baik Bapak, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Mohon maaf telat lagi ini closing statement Bapak, monggo. Baik, makasih. Apa yang dikeluhkan atau menjadi problematika terkait dengan peningkatan kapasitas pemerintah desa agar ini bisa menjadi solusi, mampu menciptakan lalu menjalankan manajemen pemerintah desa dengan baik. Teman-teman TPP, ayo tidak hanya sharing seperti ini. Pos Bintek Palira juga ada paket Bintek itu bagaimana paket untuk kepala desa setelah dilantik, BPD setelah diresmikan, perangkat desa setelah dilantik, juga LKD setelah dilantik. Bahkan juga kita Pos Bintek Palira juga punya paket Bintek untuk calon kepala desa, terutama arahnya kepada penyusunan visi dan misi. Ini, monggo silakan. Dan akhir daripada apa yang saya sampaikan terhadap materi ini, bahwa saya ingin sampaikan, saudara sekalian, pemerintah desa harus kuat. Karena kalau pemerintah desa kuat, maka dimungkinkan akan lebih mudah menciptakan ketentraman dan kemakmuran masyarakatnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Nur Razuki, komitmennya dan ilmunya sore hari ini sangat bermanfaat bagi kami untuk menambah referensi ilmu dalam proses memfasilitasi dan mendampingi desa. Dan tentunya bagi pemerintah desa juga sangat bermanfaat karena memang menjadi tambahan ilmu untuk pemerintah desa dalam melaksanakan proses pembangunan di desanya. Baik teman-teman, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dan selalu saya berpesan bahwa siapapun kita, dari manapun kita punya peran. Dan dalam berperan, jangan baperan. Sampai jumpa di episode Sambal Desa selanjutnya mulai hari Senin sampai hari Jumat jam 4 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Salam sehat dan salam bahagia untuk keluarga tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.